Silakan Bu Maya, Assalamualaikum sudah saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sebagai moderator. Nama saya Maya Istika Sukmaduna. Di sini Pak Amin akan menyampaikan materi dengan judul pembelajaran 21. Di sini ada 4 peserta. Dari Klaten ada, dari Kerinci ada, dari Pak Ruanto dari mana ini? Bantul. Dari Bantul. Ya. Nanti silahkan Bapak Amin menyampaikan materinya. Dengan peraturan yang satu bicara, yang lain dengarkan, ya. Jika ada pertanyaan nanti silahkan angkat tangan atau bisa nulis. Monggo Pak Amin, silahkan. Terima kasih Bu Maya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memaparkan materi tentang pembelajaran abad 21. Langsung saja ya. Pembelajaran abad 21 merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan kemampuan literasi, kecakapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta penguasaan terhadap teknologi. Nah, perjalanan kurikulum 13 sudah memasuki tahun keempat, seiring dengan implementasi yang dilaksanakan setiap tahunnya mengalami perkembangan dan perbaikan. Nah, literasi menjadi bagian terpenting dalam sebuah proses pembelajaran. Peserta didik yang dapat melaksanakan kegiatan literasi dengan maksimal tentunya akan mendapat pengalaman belajar lebih dibanding dengan peserta didik lainnya. Pembelajaran akan meletakkan dasar dan kompetensi pengukuran kompetensi dengan urutan LOTS atau Low Order Thinking Skill menuju HOTS atau High Order Thinking Skill. Proses pembelajaran akan dimulai dari suatu hal yang mudah menuju hal yang sulit, seperti kemarin saat kita membuat alur capaian belajar atau apa itu. Jadi pembelajaran dibuat per fase, dari yang mudah menuju yang sulit, menyesuaikan juga karakter kita masing-masing, karakter peserta didik. Nah, dengan evaluasi tersebut akan menjadi tanggap bagi peserta didik untuk meningkatkan kompetensi menuju seseorang yang memiliki pola pikir kritis. Seseorang yang memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan mampu berkomunikasi dengan baik akan meningkatkan pula karakternya, sehingga keilmuan dan kompetensi yang dikuasai akan menjadikannya memiliki sikap atau karakter yang bertanggung jawab, bekerja keras, jujur dalam kehidupannya. Nah, itu ada sedikit tentang pembelajaran abad 21. Nah, tapi yang di sini saya menekankan tentang pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran di sekolah kita masing-masing ya. Abad 21 ini pasti nggak lepas dari yang namanya teknologi. Di mana-mana kita sudah menggunakan teknologi. Di sawah pun kita sudah menggunakan teknologi. Nah, untuk meningkatkan pembelajaran di Indonesia atau di abad 21 ini diperlukan juga pengintegrasian teknologi dalam proses pembelajarannya. Nah, teknologi yang kita pakai itu apa aja itu kan? Seperti yang kita gunakan sekarang ini, kita menggunakan Google Meet. Kita nggak perlu saling ketemu tatap muka, tapi kita bisa ketemu langsung melalui video conference. Kita bisa diskusi, bisa belajar, bisa bertukar pikiran dan lain-lain. Nah, tapi dalam implementasinya, pengintegrasian teknologi ini, kita sering mendapatkan banyak masalah atau banyak kendala. Contohnya adalah Bu Septi ini yang di daerahnya sinyalnya kurang baik. Jadi Bu Septi kesulitan untuk ikut pembelajaran atau video conference ini. Nah, itu adalah salah satu kendalanya. Kendala yang lain masih banyak juga, seperti kemampuan guru dalam mengoperasikan teknologi atau
pengaplikasikannya di sekolah, kemudian sarana prasarananya, kemudian kemampuan siswa dalam penggunaan teknologi juga. Saat guru dan sarana prasarananya sudah siap, tapi ketika siswanya juga belum siap, nah itu juga jadi kendala buat kita semua. Nah, untuk memanfaatannya juga sangat luas sekali. Salah satunya seperti video call ini, video Google Meet ini. Terus siswa juga bisa lebih bebas dalam mengeksplor informasi ya. Misalnya kalau di sekolah kan kita hanya terbatas dengan buku atau yang media cetak yang lain, tapi dengan teknologi anak-anak itu bisa mengeksplor, membuka melalui media digital seperti internet dan lain-lain. Nah, kemudian saat pandemi ini itu sangat bermanfaat sekali untuk kita sebagai guru, karena siswa nggak boleh masuk ke sekolah, kita bisa menggunakan seperti LMS atau Google Classroom atau platform yang lain. Bahkan kita bisa menggunakan WA Group yang sangat sederhana. Kita menyesuaikan kondisi karakter siswa. Nah, tapi dalam pengoperasian tersebut kita juga butuh dukungan dari pemerintah pusat, terutama untuk peningkatan kemampuan guru, terutama biar guru itu semuanya bisa mengoperasikannya. Tapi kita juga dapat masalah juga ketika guru-guru yang sudah tua itu biasanya kurang dalam kemampuan dalam menggunakan teknologi. Nah, itu jadi kendala sendiri juga. Kemudian dukungan yang lain berupa pengadaan sarana dan prasarananya untuk meningkatkannya butuh dana yang besar juga. Nah, mungkin nanti pemerintah bisa menganggarkan ya kalau untuk meningkatkan sarana prasarananya di sekolah masing-masing. Kemudian juga peningkatan kemampuan siswa dalam penggunaan TI atau teknologi informasi. Nah, itu tadi adalah pembelajaran Debat 21 yang saya tekankan di sini adalah tentang teknologinya. Jadi gimana kita mengintegrasikan teknologi dengan berbagai kendala masalah dan juga manfaatnya yang begitu besar. Mungkin sekian pemaparan saya tentang pembelajaran abad 21. Nanti Bapak Ibu yang lain bisa kasih saya masukan, sanggahan atau pertanyaan. Tapi tolong jangan susah-susah nanti pertanyaannya. Terima kasih Bapak Ibu, sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Bu Maya. Ya. Itu tadi penyampaian materi dari Bapak Amin. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau sanggahan atau mau menambahkan, mau dipersilakan. Kalau nggak ada yang bertanya, saya mau bertanya, Mbak Maya. Monggo Pak Niko. Untuk Mas Amin ya, kira-kira teknologi apa yang perlu di-upgrade buat pembelajaran di sekolah? Itu nggih Mas Amin, sudah jelas? Iya Pak Niko, langsung saya jawab aja ya. Yang mesti di-upgrade tentang teknologi yaitu tadi sarana dan prasarananya. Semakin ke sini kita juga semakin canggih ya teknologinya. Semakin maju, semakin cepat dan efisien juga. Nah, tapi kan sekolah pengadaan juga tidak mesti setiap waktu ada pengadaan ya. Nah, mungkin dengan kondisi yang seperti ini, pemerintah pusat mesti lebih jeli lagi dalam menganggarkan untuk meningkatkan sarana dan prasarannya. Jadi misalnya pengadaan laptop ya harus yang speknya langsung tinggi gitu. Jadi bisa kuat atau bisa bertahan untuk beberapa tahun ke depan. Jadi tidak perlu penganggaran lagi untuk ke depannya. Mungkin seperti itu Pak Niko, kalau ada
tambahan silakan. Monggo. Sudah jelas Pak Niko atau mungkin mau Sudah, ya, menambahkan jelas. Sip. Saya Ya, terima. jelas. untuk yang lain? Sudah Mboten jelas wonten kah Bu atau Maya, mboten wonten. ya. Oke. Sudah mungkin sudah jelas semuanya. Dari kesimpulan tadi dapat saya tarik ya Pak, pembelajaran yang kita hadapi sekarang itu harus mengikuti perkembangan zaman ya. Pembelajaran itu memang harus dibuat dari yang mudah ke sulit. Terus dapat ditarik kesimpulan dalam pembelajaran kita dituntut menggunakan teknologi, apalagi di masa pandemi seperti ini ya. Masih banyak kendala-kendala di lapangan yang kita ketemui seperti sinyal guru yang belum menguasai TI seperti saya mungkin, terus sarana prasarana siswa-siswa yang belum siap. Ini diperlukan dukungan dari pemerintah ya, seperti yang Mas Amin tadi utarakan. Mungkin itu saja yang tambahan dari saya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan atau gimana Pak? Sudah cukup? Aplaus dulu buat narasumber kita yang sangat jos. Monggo Bu Maya. Terus ada kurangnya saya mohon maaf Bapak. Baik, kita tutup dulu dengan berdoa. Tadi bukan berdoa nggak Pak? Kita tutup dengan berdoa. Berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.